Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu sedaya sami sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ing mriki kawula badhe ngaturaken ingin berjuang di jalan Allah. Terus kula njenengan sami niku gade kewajiban supaya tansah berjuang di jalan Allah. Soalnya anak berjuang di jalan setan. Dan berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan setan yaitu berjuang menegakkan kemungkaran. Menegakkan kemungkaran dan memberantas kebenaran. Nah, ini berjuang di jalan setan. Biasanya ditumpangi oleh hawa nafsu karena manusia itu cenderung berbuat maksiat, berdosa karena kecenderungan hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung mengajak orang untuk berbuat yang tidak baik atau berbuat buruk. Sama sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kewajiban kula panjenengan sami inggih menika adalah berjuang di jalan Allah. Bagaimana berjuang di jalan Allah? Yang dalam bahasa agama itu disebut dengan jihad fisabilillah. Jihad itu bermakna adalah sungguh-sungguh, temenanan, ora golomboan, ora glewean, ora dolanan, tapi temenanan, manteng, mangler, terus menerus, serius, dan senantiasa berjuang di jalan Allah tiada henti. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, ini berjuang kita di jalan Allah. Karena kalau kita itu istirahat dari berjuang di jalan Allah, nanti akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan yang sering kula waos niki wonten ing surat At-Taubah ayat 40 ya. Ingkang ungelipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, mari kita simak artinya. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi kita diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat. Merasa ringan enteng, lagi rezekinya akeh, lagi omber, lagi sehat, lagi bunga dan sebagainya, situasi aman dan seterusnya. Niku berjuang dalam keadaan ringan atau berjuang dalam keadaan yang berat. Misalnya dalam keadaan yang sedang berkekurangan, situasi kurang aman, sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, terasa berat. Nah, misalnya kayak gini hujan. Nah, niki mangkat apa ora? Nah, itu kan berarti berjuang di jalan Allah ini memerlukan semangat, spirit. Baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah semampu yang kita bisa, sebisa yang kita mampu. Yang penting kita niati harta kita, diri kita dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Allah disebut yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan dilihat, karena Allah ini maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian apa saja kita berjuang di jalan Allah, karena situasinya kan mungkin bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Di satu tempat dengan tempat lainnya itu bisa berbeda-beda.
Yang pertama, berjuang di jalan Allah itu artinya adalah perang. Perang melawan orang kafir, kafir harbi namanya. Kafir itu ada dua, kafir dhimmi dan kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu kafir yang damai. Kafir harbi itu kafir yang menyerang orang Islam, memusuhi orang Islam. Nah, ini diperangi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berjihad atau berjuang di jalan Allah artinya adalah menuntut ilmu, golek ilmu. Maka dalam surat At-Taubah itu disampaikan, janganlah pergi semuanya ke medan perang. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang mencari ilmu agama. Liyatafaqahu fiddin, kon pada golek ilmu agama. Anak pirang-pirang ora ketang siji ana sing kon golek ilmu agama, ana sing dari ustaz, dari kiai utamanya sing memperdalam ilmu agama. Ajak kabeh-kabeh di sekolahan nang sekolah umum misalnya ini kan contoh. Lihat tafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kon mengkonek bali sekang aring menuntut ilmu, sekang aring golek ilmu, sekang pesantren, sekang sekolah, sekang kuliah, sekang aring ngendi bae, bali ngaring mae kon memberi peringatan maring kaume. Nah niki pengertosan ingkang nomor kali. Kemudian yang ketiga, berjuang di jalan Allah adalah dalam arti pengertian mendermakan hartanya di jalan Allah. Ya, enggak usah banyak-banyak. Nek cara teng mriki kan bahasane 500 rupiah sehari, semoga barokah, insya Allah barokah. Nah ini antara lain 500 misalnya, disyukur lebih akeh maning ya lebih apik. Apa maning nang ngaring bulan suci Ramadan, berjuang dengan hartanya. Jadi ini sekarang banyak orang-orang, termasuk kemarin kita Muhammadiyah itu mendapatkan wakaf dari almarhumah Bu Omah itu, yang begitu wakaf meninggal pada surat-suratnya dari yang diurus. Niki mandan ribet niki, mandan dawa urusannya. Soalnya nggak punya anak, nggak punya suami ini misalnya. Jadi orang-orang yang seperti ini sudah tidak mikir dunia lagi, Pak. Wis orang mikir dunia. Sampai kemarin ketika sebelum meninggalnya, aku ke umai numpang nang ngaring yayasan, umai wis tekwe kena, aku wis ora ndek apa-apa, wis dari ngenteni bali gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara yang kita-kita ini kan begitu menggebu-gebunya semangatnya untuk mencari harta. Nah, padahal di sisi lain banyak saudara-saudara kita juga yang berpikir demikian. Nah, ini saya juga baru menerima kemarin, sampai saya itu udah nolak dan teman-temannya, nyun sewu Pak niki wanu nggone mandan angel nggih, diduwitaken mawon nggih. Akhirnya diurus sertifikatnya malah dibrukakan sertifikatnya niku tengene kula. Akhirnya saya serahkan ke majelis wakaf. Nah ini jemaah sekalian, berjuang dengan hartanya. Bahkan hari ini saya juga diinformasikan ini ada untuk wakaf MI 1.200.000, ini tolong diambil dan sebagainya. Nah orang-orang semacam ini menopang perjuangan dakwah Islam. Nah, kemudian yang berikutnya, berjuang dalam pengertian adalah memerangi hawa nafsu. Nah, guys yang paling berat nih nggih, perang karo awake dewek. Jadi ini dorongan hawa nafsu kan muncul dari dalam diri kita dan harus dikendalikan. Karena nafsu yang tidak dikendalikan itu medeni, bahayani, bisa merekna ruwet nggih, merekna dungkar pokoknya lah. Merekna menungsaniku kejeblos nggih amargi menuruti hawa nafsu. Tapi kalau nafsu dikendalikan ini luar biasa, menjadikan orang itu menjadi sukses, menjadikan orang itu jaya dan seterusnya memperoleh kemenangan. Karena apa? Punya motivasi dari hawa nafsu. Nah, ini antara lain jamaah sekalian, di antara poin-poin untuk berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, berjuang di jalan Allah adalah dalam arti pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini sebisane segodage semampune, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ini bisane kaya niku kula jenengan sami, makane wonten Quran, hadis, kathah ayat-ayat hadis Kanjeng Nabi sing dawuhaken kon kula panjenengan sami tansah ngajak maring kesaenan,
lan nyegah maring barang kemungkaran. Nah menikolah antawisipun pangertosan berjuang di jalan Allah. Maka Allah pada ayat yang lain menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi kamu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang bersabar. Maka jamaah sekalian, ini berjuang adalah merupakan salah satu gaya hidup kita, yaitu berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran dan seterusnya seperti yang saya singgung sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.